Benarkah telah hilang dua surah dari Al-Quran? Merekonstruksi dua surat yang hilang dalam Al-Quran, yaitu surat Khala dan surat Hafiz. Jadi ada dua ya, surat Khala dan surat Hafiz. Hafiz, ha, fa, dan zuat, Hafiz. Itu dua surat yang tidak ada. Dan sekarang sudah mulai direkonstruksi oleh kawan-kawan yang nakal. Kira-kira bunyi suratnya kayak gimana gitu. Mereka merekonstruksi dari berbagai sumber, tradisi-tradisi awal, untuk melihat surat yang nggak ada nih gimana sih? Saya akan berikan 8 bantahan terhadap apa yang dinyatakan oleh profesor ini dalam videonya tersebut. Yang pertama, penyebutan bahwa adanya dua surah dalam Mushaf Ubay bin Ka'ab itu disebutkan di beberapa riwayat, di antaranya Ibnu Asir dalam Gharibul Hadis, kemudian juga Al-Imam Abdul Razak dalam Musannafnya, dan demikian juga disampaikan ulang di dalam kitab Al-Itqan karya Al-Imam Suyuti. Dan dari semua riwayat tersebut tidak ada satupun yang sampai pada derajat sahih. Maka sesuatu yang sangat dikenal dalam hukum Islam, baik kaitannya dalam sejarah, fikih, apalagi akidah, termasuk dalam masalah ilmu Al-Quran, tidak mungkin riwayat yang sahih itu bisa dikalahkan dengan riwayat yang dhaif. Riwayat bacaan Al-Quran itu bukan cuma sekedar sahih, tetapi sampai derajat mutawatir. Tidak mungkin sesuatu dengan derajat sahih mutawatir itu bisa diotak-atik dengan riwayat yang dhaif. Yang kedua, para sahabat Nabi itu memang memiliki mushaf pribadi. Di antaranya adalah sahabat Ubay bin Ka'ab. Dan di antara sifat daripada mushaf pribadi para sahabat itu berisi catatan-catatan, baik berupa keterangan atau termasuk tambahan hadis Nabi, termasuk adanya tambahan doa. Maka jika riwayat ini mau diterima, apa yang tercantum yang dikatakan sebagai dua surah tersebut bisa jadi adalah doa atau hadis yang ditambahkan oleh sang penulisnya. Dan itu hal yang biasa dalam buku catatan, termasuk catatan mushaf Al-Quran. Yang ketiga, dalam dunia ilmu Al-Quran itu dikenal adanya nasikh wal mansuh. Bagi siapapun yang belajar agama dengan benar, apalagi sampai tingkat profesor, mustahil tidak mengetahui tentang cabang ilmu yang satu ini, yaitu ayat yang dihapus dan ayat yang menghapus. Maka bisa jadi dua surah tersebut adalah ayat yang mansuh. Dan ayat yang mansuh memang sudah dihapus dan tidak boleh dicantumkan dalam Al-Quran. Mustahil jika itu adalah ayat yang tidak dimansuh, tidak dicantumkan di dalam Al-Quran. Karena kalau tim pembuku Al-Quran melakukan itu, maka mereka akan berhadapan dengan para sahabat Nabi yang lain yang tentu akan menentangnya. Dan Rasulullah telah mengatakan, umatku tidak akan mungkin bersepakat dalam kesesatan. Yang keempat, ulama sepakat bulat bahwa isi Al-Quran itu tidak mengalami pengurangan ataupun penambahan. Maka mengatakan adanya surah yang mansuh misalnya dengan istilah hilang, itu hanya satu dari dua kemungkinan. Yang pertama, orang ini sangat awam terhadap agama, sehingga mengira ayat yang dimansuh itu berarti ayat yang dihilangkan. Atau yang kedua, dia sengaja berbohong. Dan entah apa tujuannya. Apakah sekedar mencari popularitas, atau mencari cuan, atau untuk menyerang dakwah dengan menghembuskan keraguan-raguan terhadap kaum muslimin, dan untuk menyenangkan kaum kufar, karena mereka tentu sangat senang dengan yang beginian. Simak bacaan saya berikut ini. Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdik wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa nusni alaik nashkuruka wa la nakfuruka wa nakhla'u wa natruku ma yafjuruk Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabakal jidda bil kufari mulhiq. Yang barusan saya baca adalah dua surah yang dikatakan hilang tadi. Ini adalah lafaz doa yang menjadi doa kunut sebagian para ulama. Doa yang saya bacakan tadi itu bukan doa rahasia. Nyaris banyak umat Islam yang menghafalnya. Dan kitab sejarah, kitab hadis, kitab doa, ini menyantumkan doa ini yang disebut sebagai surah yang hilang tersebut. Maka membawa-bawa ungkapan sedang diteliti, hendak direkonstruksi, itu mah lebay tingkat tinggi. Mendengar yang seperti itu, bisa jadi orang awam mungkin terkagum-kagum. Tetapi yang paham, itu hanya akan senyum di kulum. Yang keenam, kita harus ingat bahwa Al-Quran itu dijaga dengan ilmu periwayatan yang dikenal dengan ilmu qiraah. Di mana qiraah sab'ah, qiraah asyarah itu adalah yang menjamin keaslian bacaan Al-Quran. Dan tentang qiraah yang mu'tabarah, yang bisa dipastikan bersumber dari Nabi SAW, di antara riwayatnya diambil dari Ubay bin Ka'ab. Yang mengambil riwayat bacaan Quran dari Ubay bin Ka'ab, di antaranya adalah Nafi', Ibnu Katsir, dan Abu Amru. Dan dari qiraah para imam ini, tidak ada satupun yang menyebutkan dua surah yang disebut hilang tersebut. Kalau memang dua surah itu benar-benar ada, maka mustahil tidak diriwayatkan dalam ilmu qiraah yang dipelajari oleh para ulama. Yang ketujuh, mushaf Al-Quran itu terbiasa adanya tambahan. Dan penambahan dalam mushaf Al-Quran itu tidak berarti bahwa itu surah Al-Quran.
Cetakan hari ini saja, ada bagian doa di bagian belakangnya. Doa itu hanya tambahan dan semuanya sudah makfum. Bahkan bagian depan daripada Al-Quran itu ada tashih, ada rekomendasi, ada kata pengantar, dan lain sebagainya. Maka demikian juga keadaannya dengan mushaf Al-Quran di zaman itu, terlebih kalau itu sifatnya catatan pribadi, bukan mushaf resmi yang kala itu dikumpulkan oleh para sahabat. Yang kedelapan, sekedar sebagai tambahan, jika beliau-beliau ini hendak melakukan rekonstruksi, mungkin alangkah baiknya dengan memulai terlebih dahulu memperbaiki pengucapan. Yang benar adalah surah Al-Khala' atau surah Al-Khulu'. Diambil dari lafaz nakhla'u. Lafaz yang kedua juga bukan hafiz atau surah hafidh dengan dha, tetapi dengan dal, yaitu surah Al-Hafid, ha, fa, dal, bukan surah Al-Hafidh, seperti yang dikatakan. Maka tuan-tuan sekalian yang hendak melakukan rekonstruksi terhadap Al-Quran tersebut, silahkan libatkan saya. Saya sangat siap membantu. Meski saya sangat yakin tidak akan mungkin ada proyek rekonstruksi Al-Quran. Mungkin kalau disebut mulung, itu lebih tepat dan lebih pas.